Mendengar apa yang disampaikan kustomerku tadi membuat hatiku kian dongkol dengan sosok kasirku itu. Kenapa semua harus diceritain? Padahal semua orang juga tahu jika Mas Saki itu sebenarnya cocok-cocokan. Seusai memberikan treatment pada kustomer, aku bergegas menuju ruang resepsionis. Akan ku coba bicara baik-baik dengan kasir itu. Mengapa ia begitu tega dan merusak reputasiku? Mbak Pira, boleh aku bertanya sesuatu? Tanyaku, berusaha tetap tenang. Penting enggak, Mbak? Kalau enggak, mending enggak usah. Lain waktu saja, ucapnya. Membuat emosiku sedikit tertahan. Mbak, aku cuma mau tahu kenapa perkara kustomerku yang komplain kemarin harus Mbak ceritain ke kustomer yang lain, tanyaku padanya. Ya, biar kustomer tahu kamu itu seperti apa. Masalah buat situ, ucapnya dengan sinisnya. Oh begitu, makasih banyak ya, ucapku sambil berlalu. Aku tak habis pikir dengannya. Sebegitu besarkah kesalahanku hingga membuat hatiku hancur seperti ini? Ku lanjutkan langkahku hingga kembali ke kamar terapis cewek beristirahat. Mit, kenapa lagi sih? Kok kayak benang kusut gitu mukanya? Tanya Mbak Eva padaku. Enggak apa-apa Mbak, masih sama seperti kemarin kok. Apa masalah kemarin itu? Enggak bisa dimaafin ya Mbak? Tanyaku frustasi. Maksud kamu gimana sih Mit? Tanya balik Mbak Eva. Persoalan kemarin diceritain pada setiap kustomer yang aku pegang Mbak, ucapku parau. Mana bisa seperti itu? Itu artinya malah memberikan citra buruk pada outlet kita sendiri loh. Padahal kemarin kan masalahnya cuma itu doang. Lagian itu sebenarnya malah bagus kok, ucap Mbak Eva berapi-api. Itu kan kata Mbak Eva. Lain lagi dengan pendapat teman-teman yang lainnya. Baginya kesalahanku itu teramat besar. Sepertinya aku harus pindah lagi dari sini Mbak, ucapku pada Mbak Eva. Mbak Eva yang tadinya sibuk dengan aneka tumpukan baju yang sedang digosoknya langsung berhenti seketika. Ia sepertinya cukup terkejut dengan apa yang aku ucapkan barusan. Ia langsung membereskan tumpukan baju itu yang memang sudah selesai digosoknya. Ia lantas mendekatiku dan langsung duduk di sampingku. Kamu yang sabar, Mit. Anggap saja ini sebagai cobaan selama kamu di sini. Jangan sampai keputusanmu untuk pindah itu menjadi keputusan yang salah, tuturnya menasihatiku. Tapi Mbak, udah seminggu lebih masalah itu lewat. Sikap teman-teman sama aku tetap saja sinis padaku. Padahal aku selalu berusaha untuk dekat dengannya, protesku pada Mbak Eva. Iya sih Mit, Mbak juga merasa seperti itu. Tapi mau bagaimana lagi? Kita kan nggak bisa memaksa sikap orang berubah ke kita. Yang terpenting, kita tetap bersikap baik pada mereka semua. Coba kamu tunggu dulu deh sikapnya beberapa hari ke depan, saran Mbak Eva padaku. Langsung kuiyakan saja saran dari Mbak Eva, karena bagiku ia bisa menjadi teman yang baik selama aku di sini. Saat teman yang lain sudah tidak respect denganku, ia dengan baiknya masih mau menerima dan mendekatiku. Di outlet sendiri sebenarnya Mbak Eva juga tidak begitu disukai teman-teman. Itu semua karena pikiran Mbak Eva yang dianggapnya kurang sejalan dengan yang lain. Hati ini seakan tak sabar menunggu beberapa hari ke depan untuk bisa menghubungi Mas Joko. Bagiku, saran dari Mbak Eva itu cukup baik. Tapi kenapa aku merasa mereka semua tetap tak ada perubahan terhadapku? Pagi ini seperti biasa, aktivitas pekerjaan dimulai dengan briefing pagi. Kami semua penghuni outlet berkumpul dan saling diskusi membahas masalah kemajuan outlet. Meski agak sedikit malas, namun aku tetap mengikutinya dengan setulus hati.
Selama briefing berlangsung, hanya Mbak Eva yang tetap menganggapku ada. Sesekali ia mengajakku berbicara. Lain cerita dengan terapis lain. Mereka seakan acuh dan menganggapku tak ada. Briefing telah selesai. Aku bergegas menaiki tangga demi tangga menuju lantai 3, di mana aku selalu beristirahat di sana. Keputusanku sudah bulat untuk segera pindah dari sini daripada tiap hari makan hati dengan sikap teman-teman padaku. Tut, tut, tut. Panggilan menunggu saat beberapa kali ku coba menghubungi Mas Joko. Rasanya aku tak sabar untuk cepat bisa mendengar suaranya. Berkali-kali ku coba hingga pada panggilan yang kesekian telepon aku diangkat. Halo, Mita, ada apa lagi? Tanyanya saat panggilan ini telah terhubung. Halo juga, Mas. Mas, aku kok pengen pindah ya dari sini. Ada nggak lowongan terapis daerah Solo untukku? Tanyaku padanya. Ada sih ada, Mit. Beneran, kamu mau pindah lagi? Adanya juga di Klaten. Tahu sendiri kan, di sana itu bagaimana? Tanyanya padaku. Memang sih, di outlet sana itu udah terkenal sepi sejak dulu. Tapi mau bagaimana lagi? Aku seakan tak ada pilihan lain daripada tiap hari harus makan hati. Bisa-bisa tubuh ini bakal kurus kering tak terurus. Enggak apa-apa kok, Mas. Aku mau di Klaten, ucapku pada SPV area itu. Baiklah, langsung aku ACC ya. Kamu kapan mau pindah langsung ke sana aja. Jangan lupa koordinasi denganku. Setelah sampai di sana, ucapnya. Seketika bongkahan es yang cukup lama membeku perlahan mencair. Ya, hati ini rasanya senang sekali. Selain aku bisa menghindar dari teman-teman toksikku di sini, aku juga bisa menuruti kemauan dari Kak Ardi. Rasa terima kasih tak hentinya aku sampaikan pada Mas Joko yang telah mempermudah urusanku. Dia seakan mengerti dengan keadaanku di sini. Semoga saja hal baik akan aku dapatkan di outlet baru nanti. Kak, aku ikuti kemauanmu. Aku bakal pindah ke outlet Klaten sesuai dengan harapanmu. Ku tulis pesan singkat pada Kak Ardi. Ting, bagus. Awal bulan kamu bisa langsung pindah. Aku juga udah ngambil cuti, jadi kita bisa bertemu dulu sebelum kamu benar-benar penempatan di Klaten. Balas Kak Ardi padaku. Awal bulan masih semingguan lagi. Aku seakan tak sabar menunggu waktu itu tiba. Ku gunakan waktu yang tersisa dengan melakukan berbagai aktivitas bareng dengan Mbak Eva, seperti shopping bareng, makan bareng, hingga nongkrong bareng. Mit, kamu jadi pindah dari sini? Tanya Mbak Eva padaku. Insya Allah, Mbak. Doain aku betah di tempat baru ya, ucapku antusias. Kamu tega ya, Mit, sama aku? Kalau kamu pergi, aku jadi kesepian deh. Tahu sendiri di sini bagaimana keadaannya, ucapnya. Raut wajahnya langsung berubah menjadi sedih. Yang sabar, Mbak. Semoga saja habis ini keinginan Mbak Eva pindah ke Semarang langsung di ACC sama pusat, ucapku menenangkannya. Semoga saja begitu, Mit, jawab Mbak Eva lesu. Siang ini merupakan hari yang paling aku tunggu. Ya, hari ini aku bakal keluar dari outlet ini. Aku berencana naik bus jurusan Jawa Timuran. Nanti aku bakal berhenti di sana dulu. Tentu saja menemui Kak Ardi. Hati-hati di jalan ya, Mit. Jangan lupain aku loh, ucap Mbak Eva saat menemaniku berkemas. Siap, Mbak. Nggak akan pernah lupa kok, jawabku dengan senyum mengembang. Kamu ke terminal sama siapa, Mit? Tanyanya penasaran. Aku minta diantar sama Mas Dewa, Mbak. Untung saja ia masih mau, ucapku lirih. Udah, nggak apa-apa. Dia atasan di sini, jadi juga harus bisa bersikap profesional dong, pungkas Mbak Eva kemudian. Aku kemudian berlalu guna menemui Mas Dewa yang tengah menungguku di parkiran depan outlet.
Ya, di sana ia telah memanaskan motor milik inventaris kantor itu. Mbak, udah siap tanyanya saat aku mendekat. Udah mas, maaf ya, telah membuatmu lama menunggu, ucapku kemudian. Tangan ini lantas meletakkan barang bawaanku di belakang setang motornya. Enggak mengapa mbak, yuk naik, pintanya padaku. Ia lantas memberikan helm untuk kupakai. Perjalanan dari outlet sampai terminal tujuan tak begitu lama. Cukup 15 menit saja kami sudah sampai. Ini juga pertama kalinya aku kesini setelah awal kedatanganku. Makasih banyak ya mas, maaf merepotkanmu terus. Ini mas, buat beli bensin, ucapku. Ku selipkan lembaran uang itu di saku jaketnya. Enggak usah mbak, ini udah jadi tugas saya kok. Hati-hati di jalan ya mbak, aku tunggu di sini saja, tolaknya halus. Mas, balik aja nggak apa-apa, aku bisa kok nunggu sendiri. Ini beneran nggak mau, saya ikhlas kok ngasihnya, tanyaku memastikan. Dan saya juga ikhlas kok nganterin Mbak Mita. Ya sudah kalau gitu, saya tinggal ya, pamitnya padaku. Kuanggukkan kepala ini lantas tersenyum mengantar kepergiannya. Kaki ini kemudian melangkah mendekati bus yang tengah aku pesan. Sembari menunggu bus datang, aku memesan mie goreng sebagai pengganjal perut. Perjalanan dari Denpasar menuju daerah outlet lamaku hampir 12 jam menggunakan transportasi darat. Beruntungnya malam, jadi aku bisa beristirahat lebih nyenyak. Bersambung.